Pada video kali ini, saya Martini Manalu akan membahas materi mengenai cipta puisi berdasarkan teknik akrostik, pitograf, teknik haiku, beserta teknik tanka. Nah, sebelumnya itu saya akan membahas mengenai sastra ya. Sastra itu yakni adalah cipta karya bersifat imajinasi. Nah, menggunakan kata-kata dan indah. Nah, sastra ini sendiri tuh menghasilkan karya sastra. Karya sastra terdiri dari dua bagian. Ada karya sastra lama dan ada karya sastra baru. Di karya sastra lama ada dua bagian, yakni satu puisi, kemudian yang kedua pantun. Dan di karya sastra baru ada cerpen, novel, dan biografi. Kemudian ada di sini definisi puisi. Puisi itu merupakan pengungkapan gagasan, ide melalui bahasa dalam bentuk bait dan larik ya. Nah, kemudian di sini ada teknik puisi. Ada 4 teknik puisi yang akan saya praktekkan nanti cara membuatnya. Yang pertama itu ada teknik akrostik, yang kedua ada teknik pitograf, yang ketiga ada teknik haiku, yang keempat ada teknik tanka. Nah, ini dia nih teknik akrostik ya. Teknik akrostik itu jadi di sini tuh dia itu adalah teknik akrostik menggunakan singkatan ya. Jadi untuk membuat teknik akrostik itu kita harus tahu dulu nih, membuat dulu singkatan, bisa berupa kata sifat, kata benda maupun kata kerja ya. Jadi untuk pertama-tama untuk membuat puisi teknik akrostik yang pertama itu caranya itu adalah kita menentukan tema. Yang pertama itu kita tentuin dulu nih temanya apa ya. Sesudah itu kita membuat dari singkatan kata ya, tadi bisa dari kata benda, sifat, atau kata kerja. Kalau saya di sini singkatan kata yang saya pakai itu ibu. Nah, sesudah itu barulah kita mulai membuat puisi berdasarkan kata-kata yang sudah kita buat dalam kerangka puisi ya. Nah, misalkan di sini langsung saja saya membuat puisi akrostiknya ya. Tema yang saya pakai itu adalah tema pahlawan ya. Pahlawan. Nah, ini dia puisinya. Saya akan buat misalkan ya, dalam kegelapan di kau hadir ya, bait pertama. Kemudian bait keduanya, menerangi kegelapan, duka hidupku. Nah, kemudian bait ketiga, terangmu meleburkan gelapku. Nah, ke bait keempatnya, bersyukur daku memilikimu. Nah, ini dia nih, ada 4 bait. Nah, biasanya puisi akrostik ini dia berbentuknya itu vertikal ya, nih seperti ini, vertikal, dan diawali dengan huruf kapital ya. Jadi dia ini bersifat sebentar nih. Nah, dia ini tuh puisi ini tadi bersifat vertikal. Nah, seperti ini nih, vertikal, dan diawali dengan huruf kapital ya, seperti ini. Nah, ini dia teknik akrostik. Lanjut sekarang kita ke teknik pitograf. Kita ke teknik pitograf.
Nah, ini ya. Nah, teknik pitograf yang pertama sama, kita menentukan tema. Apa nih temanya? Kemudian kita buat kita itu membuat kerangkanya. Kerangka puisi yang akan kita buat, misalnya kerangka kata puisi, kerangka kata dulu. Nah, misalkan temanya itu di sini adalah yang saya pakai adalah temanya tentang Tuhan ya, temanya Tuhan. Ya. Nah, ini dia. Kita buat kerangka apa saja nih yang mencirikan tentang Tuhan. Misalkan ya, tentang jalan hidup ya. Hidup, kemudian penyesalan, misalkan jalan hidup, atau rasa syukur ya. Rasa syukur, kemudian juga bisa tentang doa misalkan ya, kerangkanya. Nah, ini kerangka ini tuh untuk memudahkan kita dalam membuat puisi. Nah, langsung saja ya, misalkan ya, ini ya bait pertama yang saya buat. Saat jalanku berlubang, nah, hadirmu baiki jalan hidupku. Di bait ketiga, kau maju di hadapanku, di hadapan daku ya. Nah, di bait keempat, iringmu menentram hati. Nah, sekarang di bait keduanya, oh Tuhanku, Tuhan yang ku cinta, yang sembah kasihmu, ratakan jalan hidupku. Nah, kayak gini. Ratakan jalan hidupku. Ratakan jalan hidupku ya. Ini dia. Nah, ini dia teknik puisi pitograf. Nah, ini kan belum berbentuk nih. Jadi pitograf itu mengenai bentuk puisi. Nah, kalau ini kan belum ya. Ini dibentuk. Kita bikin saja biar supaya rapih. Ya, supaya rapi. Ini kita bikin bentuknya kayak gini saja. Nah, ini dia sudah jadi puisi pitograf. Lanjut, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yakni teknik haiku. Teknik haiku itu adalah puisi Jepang terpendek, hanya terdiri dari 3 bait berpola 5-7-5. Nah, sekarang kita ke teknik haiku ya. Teknik haiku tadi, nah sama seperti yang tadi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu ya. Nah, misalkan tema yang saya pakai itu ya teman-teman, tema alam sekitar ya. Nih, alam sekitar. Jadi kita tentukan dulu temanya apa. Nah, ingat tadi terdiri dari 3 bait. Nih, 3 bait ya. Ini saya kasih dulu pengantar materinya. Nih, misalkan nih bait pertama. Misalkan ya, bait pertama ada 5 suku kata. Nih, 5 suku kata. Ini di bait pertama ini ya. 5 suku kata. Sekarang di bait kedua. Nah, di bait kedua itu ada 7 suku kata. 7 suku kata. Nah, nih ceritanya baitnya ya. Ini polanya. Ingat, ada 7 suku kata di bait kedua. Nah, sekarang ini di bait ketiga.
Di bait ketiga ada 5 suku kata. 5 suku kata ya. Nah, ini dia nih. Ini teknik dasarnya yang harus diingat. Bait pertama 5 suku kata, bait kedua 7 suku kata, bait ketiga 5 suku kata. Nah, setelah itu barulah kita tuangkan puisi yang akan kita buat ya. Yang setelah sudah kita tentukan tema, terus kemudian kita membuat kerangkanya, kerangka kata dari tema yang kita pilih ya. Ini kan tentang alam sekitar. Nah, apa tentangnya gitu ya kan? Di alam sekitar tuh ada apa aja gitu. Misalkan ada hamparan apa gitu ya kan. Misalkan ada ya pokoknya gitu. Tentang alam sekitar misalkan ya. Terus atau juga misalkan temanya tentang seperti yang akan saya bahas ini tentang Tuhan ya. Nah, ya sama tadi seputaran tentang Tuhan itu apa aja. Misalkan tentang apa, tidak bisa hidup tanpamu misalkan ya, tentang Tuhan misalkan. Nah, ini itu tadi kalau mau tentang alam sekitar bisa, tentang temanya tentang Tuhan juga bisa. Yang saya contohin di sini tentang temanya tentang Tuhan saja ya. Karena kalau bicara tentang alam sekitar ya cakupannya sangat luas, bisa terserah kita mau bikin tema tentang apa saja. Nah, ini misalkan contohnya ya, di bait pertama saya membuat sembalut kalbu. Bait kedua rapuh daku tanpamu. Kemudian yang bait ketiga hampa tak guna. Nah, oke, kita lihat di bait pertama benarkah ini ada 5 suku kata? Kita lihat sembalut kalbu, ada 5 suku kata kan? Benar ya, suku kata. Kemudian lagi bait kedua rapuh daku tanpamu ya, ada 7 suku kata. Nah, hampa tak guna, ada 5 suku kata. Nah, suku kata. Nah, inilah dia, sudah jadi teknik haiku ya. Teknik haiku. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nih ya, biar jelas. Ini puisinya. Jadi sembalut kalbu ya, ada 5 suku kata. Rapuh daku tanpamu 7 suku kata. Hampa tak guna 5 suku kata, sesuai dengan pola yang ada di sini. Ini polanya nih, begini nih ya. Polanya seperti ini. Kemudian di sini ada teknik tanka. Teknik tanka itu artinya puisi pendek yang berkembang di Jepang. Sama ya kayak tadi, sejak abad ke-7. Nah, bertemakan ya, atau sering juga disebut sebagai nyanyian pendek yang bertemakan sama, bisa tentang alam, tentang musim, tentang cinta, emosi, ya macam-macam. Nah, dia ini berpolanya 5 7 5 7 7. Dia ada 5 kelompok. 5 kelompoknya artinya 5 bait. Kalau tadi ada 3 bait, polanya 5 7 5. Kalau ini dia baitnya ada 5, polanya 5 7 5 7 7. Nih, sekarang kita ke teknik tanka. Sama caranya, menentukan tema dulu, menentukan tema terlebih dahulu. Sudah itu membuat kerangka kata dari tema yang kita pilih. Nih, yang kita pilih ya, nih seperti ini tema yang kita pilih. Nah ya, polanya adalah 5 7 5 7 7. Nih,
seperti tadi ya. Ini misalkan ini bait. Misalkan ini baitnya ya. Ada bait pertama 5 suku kata. Terus di bait kedua 7 suku kata. Kemudian bait ketiga 5 suku kata. Bait keempat 7 suku kata. Bait kelima 7 suku kata. Juga sama ya, suku kata. Nah, ini misalkan ya, di sini gambar ini misalkan ini baitnya ya, bait. Nih. Tuh. Lagi di sini misalkan di baitnya. Ini hanya sebagai contoh untuk supaya kalian paham ya kan, teman-teman. Iya di sini. Sini. Misalkan bait ya ini ya. Nah. Lima suku kata. Lanjut. Di sini misalkan seumpamanya ini bait ya. Sebelum kita membuat ini pengantar tentang pola-polanya dulu biar teman-teman bisa membuatnya ya. Ini seperti ini. Nih. Nah, sekarang kita tuh ke tahap langsung kita buat aja puisinya ya. Saya tuh bertemanya itu mimpi ya. Temanya mimpi. Ya, langsung kita buatnya. Yang saya buat itu seperti ini, bait ya. Indahnya mimpi. Tak sejalan realita. Terlihat manis, nyatanya menyedihkan. Juang pasti terubah. Ini dia, terubah. Ini ya teman-teman, diturunin aja supaya bisa terlihat. Nih, seperti ini nih. Mari kita lihat. Suku katanya benarkah ada berpola seperti itu? Yang pertama, bait pertama, indahnya mimpi, ada 5 suku kata. Bait kedua, tak sejalan realita, ada 7 suku kata. Terlihat nih. Terlihat manis, ada 5 suku kata. Lagi bait keempat, nyatanya menyedihkan, ada 7 suku kata. Bait kelima terakhir, juang pasti terubah ya. Juang pasti terubah ya, ada 7 suku kata. Nah, ini dia puisinya. Benar, ada berpola 5 7 ada 5 bait. Nah, itu dia penjelasan video dari saya. Semoga video yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan teknik akrostik, teknik piktograf, teknik haiku, dan teknik tanka. Sekian video dari saya. Terima kasih.